konten sharing view ini memang seru banget dan asik ditonton. Coba deh lihat. Belakangan aku kepikiran satu pertanyaan mendalam. Pertanyaan apa? Kamu pernah dengar suara Tuhan nggak? Kamu pasti lagi bercanda ya? Serius loh. Di Alkitab bilang, Tuhan akan mengajar manusia dan kita bisa mendengar suara Tuhan. Aku tahu apa yang Tuhan mau bicarakan padamu. Apa-apa? Ayo cepat katakan sekarang. Cepat bilang. Ingat ya, ini adalah area perpustakaan umum. Tolong kecilkan suara kalian sedikit saja ya, jangan berisik. Lucu banget. Mereka nutup bukunya terus bilang, aku suka banget nonton sharing view. Ini kayak nubuatan profetik ya. Kita bakal bikin buku nih. Serius aku bilang, beneran. Saya rasa kita semua rindu mendengar suara Tuhan. Setiap orang Kristen tahu Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Tetapi bagaimana kita melatih diri untuk mendengarkan suara Tuhan? Saya rasa ini adalah topik yang sangat bagus. Saya sangat menyukai Ulangan pasal 6 di ayat 3 dan ayat 4. Firman ini berkata demikian, kamu tahu ayat 3 dan ayat 4. Semuanya ini dimulai dengan kalimat yang sangat mendalam yaitu dengarlah hai Israel. Jadi marilah kita coba untuk benar-benar memikirkan satu hal yang sangat penting ini. Jika kita sebagai umatnya tidak memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan dengan jelas, maka seluruh perintah yang diberikan ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi hidup kita. Ya, tetapi ini menunjukkan satu hal yaitu kita sebenarnya bisa mendengar suara Tuhan. Hal pertama, di dalam hati kita harus ada keyakinan bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan juga, kita dapat mendengar suaranya, Tuhan mendorong kita seperti ini. Dan sebenarnya mendengar suara Tuhan yang menentukan apakah kita bisa menikmati berkat, apakah kita bisa bertumbuh, apakah kita bisa semakin mengenal sifat Tuhan. Karena bagian ini memberitahu kita bisa menikmati berkat di negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita bisa menjadi sangat banyak dan kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan kita yang esa. Tentu saja mendengar itu. Kalau saya benar-benar ingin mendengar, sebenarnya ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, mendengar tak sama dengan menyimak. Bisakah saya mendengar suara Tuhan? Yang kedua, saya sudah mendengarnya, tetapi apakah saya memahaminya? Apakah kamu masih ingat? Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang penabur. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di bebatuan semak duri atau tanah subur. Kemudian para murid bertanya kepadanya, apa artinya itu? Lalu Yesus berkata bahwa orang-orang itu, mereka mendengar memang mendengar, tetapi mereka tidak memahaminya. Jadi kita harus mendengar dan juga memahaminya, terpenting. Kita harus taat untuk mendengar. Saat kita datang dengan hati yang mau taat untuk mendengar, sebenarnya kita jadi lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan. Sebenarnya terus terang saja, kalau kita tidak berniat untuk taat, lalu bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan? Apa yang baru saja kamu sampaikan itu sungguh sangat luar biasa dan sangat bagus. Hal ini dikarenakan di dalam kitab suci pada Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai dengan ayat 18 juga telah berkata demikian. Dan selain itu di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 juga menyatakan hal yang serupa yaitu, jadi sebenarnya Tuhan rindu berbicara dengan kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan rindu agar kita mendengar suaranya, memahami suaranya, sehingga kita bisa mengikutinya. Kita sering bertanya satu pertanyaan yaitu, Tuhan apa kehendakmu? Tuhan apa isi hatimu bagi saya? Saya rasa benar-benar sebenarnya Tuhan sangat senang berbicara dengan kita. Sebenarnya asalkan kita belajar apa? Belajar sebenarnya mendengarkan suara Tuhan. Tidak sesulit yang kita bayangkan mendengarkan suara Tuhan. Sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari mengenal firman Tuhan, mengenal Alkitab. Ini adalah dasar yang paling utama. Tetapi tidak hanya terbatas sampai di situ. Mengapa? Tentu setiap kali menerima dorongan profetik atau penglihatan dan mimpi, semuanya tetap perlu kembali kepada firman Tuhan untuk diuji melalui Alkitab. Jadi ini adalah awal yang sangat baik. Tetapi ketika kita mulai belajar satu hal, bagaimana kita bisa bukan hanya menggunakan telinga jasmani untuk mendengar dan mata jasmani untuk melihat, tetapi melatih hal rohani kita. Dalam mendengar dan melihat seperti ini, lalu baik itu melihat penglihatan atau mendapat mimpi, ataupun menerima dorongan dan pewahyuan profetik, sebenarnya itu adalah sebuah latihan, itu adalah sebuah pembelajaran. Di dalam kitab suci Alkitab, Matius pasal 7 ayat 7, memberikan pesan yang sangat berharga bagi kita semua sebagai berikut. Sebenarnya ketika kita mencari suara Tuhan, kita pasti akan menemukannya. Kita perlu melakukan tindakan mengetuk itu. Mengenai bagaimana cara kita melakukan tindakan mengetuk pintu itu dengan benar, sebenarnya Raja Daud pun juga pernah berkata hal yang serupa di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-5. Jadi, jika kita perhatikan dengan lebih mendalam, sebenarnya hal tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Kita perlu mengambil waktu, bagi Daud itu adalah pagi hari
Kalau bagi kamu, itu siang atau sore hari, atau sebelum tidur, itu tidak masalah. Tetapi setiap hari, kita perlu memiliki waktu untuk menyampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Ada waktu yang diberikan untuk Tuhan. Lalu dalam Mazmur 46 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan adalah. Jadi dalam kehidupan kita, apakah ada waktu, mungkin pagi hari, siang hari, mungkin sore, saat tidur, tapi pernah di mana kita menjadi tenang. Ketika kita menjadi tenang, kita benar-benar perlu mencoba untuk menyingkirkan beberapa gangguan. Misalnya ponsel kita, musik, televisi, komputer, membakar itu terlebih dahulu. Kita memiliki waktu untuk tenang, supaya hati kita bisa menjadi tenang. Dan terus-menerus, lalu tentu saja Alkitab itu sangat penting. Kita bisa membaca satu bagian Alkitab. Lalu kita memikirkan satu bagian Alkitab. Tetapi setelah itu, kita bisa sepenuhnya, setelah selesai, memiliki waktu untuk mendengarkan sepenuhnya. Yaitu saat kita benar-benar menjadi tenang, lalu memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada hati kita. Ini sangat berbeda dengan meditasi. Karena memang meditasi itu mengosongkan pikiran, meditasi itu benar-benar kosong. Tetapi kita telah membaca firman Tuhan. Kita juga telah merenungkan firman Tuhan. Lalu sekarang kita benar-benar menjadi tenang. Apakah Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada kita? Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting dalam latihan mendengarkan Tuhan. Jadi saya sangat mendorong semua orang setiap hari seperti Daud, meluangkan waktu, lalu memiliki waktu untuk tenang, lalu membiarkan firman Tuhan ada di dalam hati kita. Terutama ketika saudara-saudari berada dalam penderitaan tertentu, berada dalam pergumulan tertentu. Sebenarnya ketika kamu merenungkan penderitaan sengsara dan kematian Tuhan Yesus, sebenarnya kamu akan mengalami pewahyuan kasih Tuhan yang sangat besar di dalam hidup kita. Dan itu adalah benar-benar di tengah keadaanmu. Seolah-olah di tengah pergumulanmu, ada kasih yang langsung menarikmu keluar dari kegelapan, paling putus asa, dari belenggu-belenggu. Dan ikatan-ikatan yang kuat itu dan mengangkatmu keluar. Kamu tahu seringkali kita merasa saat kita membaca Alkitab, rasanya hanya membaca lewat saja. Tetapi ketika kamu memberi waktu kepada Tuhan untuk merenung, sebenarnya kamu tahu, terkadang saat baca Alkitab ada hal istimewa. Misalnya saya membaca Mazmur 23. Sebenarnya saya membaca, kamu membaca begitu saja. Tetapi entah mengapa, kamu tahu kadang-kadang kita mencatat saat teduh. Tiba-tiba kamu tersentuh setelah membaca cukup panjang, mungkin hingga 3 pasal. Tetapi justru ayat itu yang muncul. Lalu di dalam ayat itu ada sesuatu, ada beberapa kata yang sangat menangkap hatimu. Sangat menonjol keluar. Kita lalu, sebenarnya seringkali kita tidak menyadari proses ini. Sebenarnya proses ini adalah Roh Kudus sedang memberi pewahyuan kepada kita. Mengarahkan fokus dan perhatian kita dari seluruh pasal Alkitab. Lalu seperti dipusatkan pada satu ayat, lalu dipusatkan lagi pada beberapa kalimat atau beberapa kata. Sebenarnya itu juga cara Roh Kudus berbicara kepada kita. Salah satu cara Tuhan berbicara langsung kepada kita. Kamu akan menyadari, tiba-tiba kamu mendapat banyak hal, mendapat banyak terang. Lalu kamu mulai menulis catatan saat teduhmu sampai penuh sekali. Jadi sebenarnya yang bisa dilatih adalah perenungan seperti ini. Atau ketika Tuhan menerangi kamu melalui beberapa ayat firman, kamu membawa perenungan ini ke dalam doamu. Selain itu seperti yang tadi saya katakan, merenungkan sengsara dan kematian Tuhan Yesus amatlah berharga. Sebab luas dan dalamnya kasih ini tak terukur. Seringkali saat saya merasa sangat kesepian dan tidak berdaya. Atau merasa tidak ada yang mengasihi saya. Ketika kamu merasa tidak aman, saya akan sering merenungkan bagaimana Tuhan Yesus untuk saya. Menderita sengsara dan mati. Lalu saya mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Di dalam diri saya. Saya rasa bagian yang kamu sampaikan ini sungguh sangat-sangat indah. Saya rasa terus terang saja di dalam semua hubungan. Hal yang paling berharga adalah saling meluangkan waktu. Ada yang bilang hadiah terbaik bagi orang lain adalah waktu kita. Sebenarnya yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan paling berharga sebenarnya juga adalah waktu kita. Kamu tahu ketika dalam membangun hubungan suami istri kita atau saat bersama teman-teman, yaitu kita sering membuat janji untuk makan bersama, pergi berkencan, melakukan sesuatu. Sebenarnya kadang-kadang kita belum tentu secara khusus berkata hari ini kita ingin menyelesaikan hal apa. Tetapi seringkali hari ini kita hanya berkata saya punya kebutuhan ini sekarang. Saya ingin menyelesaikan hal ini. Tetapi yang lebih berharga adalah dalam kehidupan kita setiap hari selalu ada waktu seperti itu. Kita bersama-sama. Seolah bukan demi tujuan apapun. Tetapi tiba-tiba suara itu datang. Pikiran itu muncul. Ya, datang tanpa, bahkan bukan pada waktu itu. Bahkan ketika kamu sedang mandi, sedang di kendaraan, bahkan ketika kamu tahu seperti kepekaan spiritualmu benar-benar terbuka, semua indera rohanimu benar-benar terbuka, mata hati rohanimu, telinga hati rohanimu, Antenanya terhubung. ya seperti sedang tiba-tiba kamu dalam keadaan yang tidak kamu duga tersambung ke Good TV. Jadi kamu bisa mendengar suara. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat indah. Selain itu saya rasa dalam sebuah hubungan ada satu hal yang sangat indah, yaitu saya rasa orang yang pernah jatuh cinta. Kita semua pernah merasakannya. Ingin sekali dengar suaranya sampai tiba-tiba teringat bahwa
Tuhan Yesus berkata demikian, yaitu bahwa aku terus-menerus berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku benar-benar sangat merindukanmu di dalam hatiku." Saya rasa kalau ini, saya rasa bagian yang paling indah sebenarnya. Bukanlah karena saya ingin mendapatkan jawaban tertentu, melainkan, Tuhan, aku sangat ingin lebih dekat denganmu. Aku sangat ingin bersamamu, bahkan tanpa tujuan apapun. Tetapi kamu harus tahu, pada saat itu, Tuhan seringkali memberikan begitu banyak hal tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan atau usaha kita, bagaimana mengelola pernikahan kita, cara hadapi anak dan atasi masalah hidup, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Jadi sebenarnya kuncinya bukan pada jam berapa kita mendengarkan, melainkan fokusmu, fokus kehidupanmu sepanjang hari. Sebenarnya adalah menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu. Jadi ketika bangun pagi, kalimat pertama yang diucapkan adalah, Tuhan, aku sangat mengasihimu. Ikutlah bersamaku bekerja, ikutlah bersamaku masuk kelas. Ketika sebelum tidur, kamu berkata, Tuhan, aku sangat merindukanmu, aku mengasihimu.